Ini jawaban salamnya kurang Karbala ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau boleh berpesan ya. Kalau boleh berpesan. Ini majelis bukan majelis siapa-siapa. Ini majelis Al-Husain. Yang belum tentu kita tahun depan bisa duduk seperti ini. Karenanya dalam hitungan 1, 2, 3, 4 jam, mari kita serahkan hati kita ini untuk Abu Abdullah Al-Husain. Dengan apa? Dengan kita fokus menghadirkan hati kita hanya untuk Al-Husain. Sehingga kita bisa meninggalkan obrolan-obrolan yang nanti bisa kita lakukan dan kita serahkan hati kita, telinga kita, perhatian kita, jiwa kita untuk Al-Husain. Jika setuju, katakan labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Dan saya jamin tidak rugi. Setiap menit yang kita serahkan seluruh jiwa raga kita untuk Al-Husain, setiap menitnya berpahala. Setiap menitnya penuh berkah, tidak akan rugi kita. Sebagai muqaddimah, izinkan saya menyampaikan sebuah berita gembira kepada antum, para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Mengapa? Karena ketika kita berbicara tentang manusia, yang paling inti, yang paling esensial dari manusia itu adalah hatinya. Yang paling inti dan paling esensial dari manusia adalah hatinya. Karenanya kita membaca ayat di Al-Quran, yauma la yanfa'u fihi malun wala banun. Kita semua ini akan menghadapi hari di mana di hari itu tidak harta kita bisa bermanfaat, tidak anak-anak yang mencintai kita bisa bermanfaat buat kita, apalagi sekedar pendukung kita, apalagi sekedar supporter kita, apalagi sekedar umat kita. Harta kita sendiri dan anak-anak kita sendiri di hari itu tidak bisa memberikan manfaat. Yauma la yanfa'u fihi malun wala banun. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Tuhannya dengan hati yang salim. Jadi dalam ayat ini yang bersifat esensi, inti adalah hati. Kita juga sering baca riwayat. Riwayat ini muttafaqun alai. Di kalangan saudara-saudara kita ahlu sunnah diterima riwayat ini. Di kita pun riwayat ini ada. Kita sering mendengar riwayat, ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad ini ada sebuah gumpalan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau gumpalan itu baik, maka seluruh raga dan jasad kita menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau itu rusak, semuanya rusak. Semuanya rusak. Apa itu? Ar-Rasul tegas-tegas mengatakan ala wahiyal qalb. Itu adalah hati. Apa kaitannya hal ini? Saya angkat sebagai muqaddimah di hari kita memperingati syahadah Al-Husain alaihi salam, karena dalam hidup ini semuanya itu berputar pada hati kita. Apakah kita bahagia atau kita bersedih? Apakah kita suka atau kita tidak suka? Apakah kita puas atau kita tidak puas? Semua itu berporos pada hati kita. Dan antum, ya bahtukum antum, saya ucapkan selamat kepada antum. Antum sebagai pengikut Ar-Rasul dan keluarga sucinya, antum jadikan hati antum tidak sembarangan berbahagia dan tidak sembarangan berduka. Antum jadikan hati antum selaras ketika manusia-manusia suci pilihan Allah, mereka berbahagia, mereka bergembira,
antum izinkan hati antum untuk bergembira juga. Dan ketika manusia-manusia suci pilihan Allah, hati mereka berduka, bersedih, antum juga ajak hati antum untuk bersedih. Jadi sesuatu yang paling esensial dalam diri kita, antum sebagai pengikut Ahlul Bait, antum tidak serahkan hati antum sembarangan. Tapi kita menjadikan hati kita ini bersedih kalau Ar-Rasul dan Ahlul Bait bersedih, berbahagia kalau mereka berbahagia. Kalau mereka meneteskan air mata, kita meneteskan air mata. Kalau mereka berperang, kita berperang. Kalau mereka berdamai, kita berdamai. Jadi pengikut Ahlul Bait tidak sembarangan menentukan sikapnya, tapi selalu dia sesuaikan dengan manusia-manusia suci pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hal berduka dan bersuka cita, kalau kita sesuaikan dengan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang mendapat ridha Allah, maka kalau kita berduka bersama duka mereka dan bergembira bersama kegembiraan mereka, maka kita pun akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu, setiap tetesan air mata ini harganya adalah surga. Karena air mata ini menetes bukan karena sembarangan kita bersedih, tapi kita teteskan bukan untuk kita. Kita teteskan ketika manusia-manusia pilihan Allah berduka dan bersedih. Antum termasuk orang-orang yang beruntung, karena antum telah sampai pada pilihan yang luar biasa. Antum tidak serahkan hati antum untuk sembarang berbahagia atau sembarang berduka. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Setelah muqaddimah, saya hendak berbagi satu hal ini, bahwa peringatan atas syahadah Al-Husain, dikenangnya Al-Husain, disebut-sebutnya Al-Husain, bercucuran air mata karena Al-Husain, tetesan air mata untuk Al-Husain, ini adalah sebuah mukjizat, sebuah mukjizat yang puluhan abad yang lalu sudah dikabarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ini bukti kebenaran lisan suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata, riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, suatu hari Imam Husain datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasul pun memandang Al-Husain dari kejauhan dan dia sambut cucunya ini. Kemudian setelah mendekat, Al-Husain didudukkan di pangkuannya. Setelah Al-Husain berada di pangkuan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, apa kata beliau? Beliau berkata, "Inna liqatlil Husain hararatun fi qulubil mu'minin la tabrudu abada." Bayangkan ucapan ini diucapkan ketika tragedi Karbala masih puluhan tahun lagi. Setidaknya masih 50 tahun lagi dari peristiwa Karbala. Al-Husain masih lucu-lucunya, masih mungil-mungilnya, masih bahagia-bahagianya. Dia berada di pangkuan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tapi sejak itu Ar-Rasul sudah mengucapkan sebuah statement yang menjadi mukjizat sekarang ini, menjadi mukjizat. Tidak terjadi kepada selain Al-Husain. Inna liqatlil Husain hararatun. Nanti dalam perkara terbunuhnya cucuku Al-Husain ini akan tercipta bara. Bara yang dari waktu ke waktu semakin membesar, semakin berkobar, dan tidak akan pernah padam. Di mana? Tidak di sebarang tempat. Fi qulubil mu'minin. Di hati orang-orang mukmin. Karena itu, kalau sekarang antum semua ini merasakan bahwa hati antum ketika mendengar tentang apa yang menimpa Al-Husain, kemudian hati antum bergetar, bersedih, ada bara, ada gelora, ada perasaan sedih, ada perasaan duka.
berarti hati antum adalah hati yang pernah diprediksi oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Inna liqatlil Husain la hararatun fi qulubil mu'minin la tabrudu abada. Dan kita akan berkata kepada Ar-Rasul, "Shadaqta ya Rasulullah." Benar engkau ya Rasul. Benar apa yang keluar dari lisan sucimu ya Rasulullah. Naam. Adakah orang yang meninggal lebih dari 1.300 tahun yang lalu, kemudian orang-orang duduk berduka seperti ini? Ada manusia seperti itu? Ada bara yang tercipta seperti ini, duka yang seperti ini untuk selain Al-Husain? Ada. Dunia membuktikan. Anda boleh telusuri seluruh penjuru bumi Allah. Ini mukjizat dari ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. La hararatun. Meskipun Ar-Rasul itu jauh lebih mulia daripada Al-Husain, meskipun Maulal Muttaqin jauh lebih mulia daripada Al-Husain, meskipun Bunda Al-Husain lebih mulia daripada Al-Husain, meskipun abang Al-Husain lebih mulia daripada Al-Husain, tapi lisan Rasul mengatakan bahwa hararah itu ada pada Al-Husain. Dan ini bukti kebenaran ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mukjizat terjadi luar biasa. Apalagi kita hidup di zaman ini. Zaman ini kita menyaksikan ketika Karbala sudah terbuka seperti sekarang ini. Ketika tanah pusara Al-Husain terbuka seperti sekarang ini, lihat berapa juta langkah yang diayunkan mengarungi ratusan kilometer, bahkan sebagian ribuan kilometer, hanya untuk mengucapkan salam duka kepada cucu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sepanjang jalan kita melihat orang menepuk dada, berderai air mata, berbagi berkah, dan luar biasa tidak terjadi kecuali kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan ini mukjizat, tidak bisa ditiru, tidak bisa dibuat-buat. Sebenarnya orang melihat fenomena bara hati orang-orang mukmin terhadap Al-Husain sudah cukup untuk mengetahui bahwa Al-Husain seluruhnya adalah kebenaran. Apapun yang menjadi keputusan Al-Husain, apapun yang menjadi ucapan Al-Husain, seluruhnya adalah kebenaran. Karena terbukti ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. La hararatun fi qulubil mu'minin la tabrudu abada. Musibah tentang Al-Husain ini kita sudah hafal. Syair-syair, puisi duka untuk Al-Husain kita sudah hafal. Kenapa setiap kali kita melantunkannya, setiap kali kita mendengarnya, kenapa air mata masih berderai? Kenapa kita masih bersedih? Ini adalah bukti kebenaran ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan di balik air mata ini ada sesuatu yang luar biasa besar maknanya. Artinya, Ar-Rasul menjelaskan bahwa lewat tetesan air mata ini akan tercipta sebuah kekuatan yang tak terkalahkan. Luar biasa. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang sepenuhnya nabinya hanya diutus untuk menebar cinta. Bahkan agama ini ketika hendak menciptakan pejuang-pejuang yang melawan keadilan, yang melawan kezaliman, yang melawan kepongahan, yang melawan arogansi, agama ini menciptakan pejuang-pejuang yang berani itu lewat tetesan air mata, lewat majelis-majelis duka. Inna liqatlil Husain hararatun fi qulubil mu'minin la tabrudu abada. Dan karena itu jangan kaget, sepanjang sejarah ada tangan-tangan kaum arogan, ada tangan-tangan orang zalim yang takut dengan apa? Dengan orang yang sekedar meneteskan air mata, karena tahu bahwa di balik air mata ini ada kekuatan yang tak terkalahkan. Ada nilai pengorbanan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Kalau orang sudah duduk di majelis duka Al-Husain, untuk kebenaran tidak bisa diancam mereka, untuk keadilan tidak bisa dibeli mereka. Air mata menakutkan kaum arogan. Dan karena itu pula seluruh
pejuang kemerdekaan di dunia, semuanya kenal Al-Husain. Tidak peduli apakah dia beragama Islam atau beragama non-Islam. Kenal siapa Al-Husain. Dan sejarah sekarang juga tidak melihat ada orang yang hati umat manusia itu berduka untuknya sebesar, sehebat, sefenomenal apa yang terjadi kepada Al-Husain. Ini sebuah realita yang tak terbantah. Dan sebenarnya seorang muslim kalau dia punya hati yang tulus, dia punya kejujuran, dan memang dia mencari kebenaran, dia sudah dengan mudah menemukan kebenaran. Kebenaran Al-Husain lebih terang dari matahari. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Majlis duka ini sudah dirintis sejak awal. Jadi ketika kita duduk seperti ini kita sedang menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya heran kenapa sebagian umat Rasul masih melihat ini sebagai sesuatu yang aneh. Apakah mereka tidak membaca sabda-sabda nabinya? Urusan berduka untuk Al-Husain ini tidak ada sunnah, tidak ada syiah. Literatur syiah ada banyak yang mengajak untuk berduka untuk Al-Husain. Dalam literatur saudara-saudara kita ahlu sunnah juga ada banyak. Saya akan bawakan satu contoh saja, di mana Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membuat majelis duka pertama bahkan sebelum terjadinya peristiwa Karbala. Ar-Rasul meneteskan air mata, Ar-Rasul menangis untuk Al-Husain. Dalam kitab saudara-saudara kita ahlu sunnah, Al-Hafidh Al-Kabir Abul Qasim At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, riwayat dari Ummu Salamah, salah seorang istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah bercerita, kanal Hasan wal Husain yal'abani baina yadayin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, kata Ummu Salamah ini istri Rasul, aku melihat Hasan Husain di masa kecilnya bermain di sekitar Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi baiti, di rumahku, kata Ummu Salamah. Fanazala Jibril, kemudian Jibril datang. Faqala, dan Jibril berkata kepada Ar-Rasul, ya Muhammad. Setit kabar Jibril ini yang menggetarkan jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita teliti kabar Jibril ini yang ada di riwayat saudara-saudara kita Ahlussunnah juga sudah mengungkap fakta bahwa siapa pembunuh Al-Husain, cucu sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, inna ummataka taqtulu ibnaka hadza min ba'dik. Wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu bukan orang-orang kafir, bukan musuh-musuh Rasulullah yang katakanlah belum menjadi umat Muhammad. Jibril berkata, inna ummataka, sesungguhnya umatmu akan membunuh putramu ini setelahmu. Fa'auma'a biyadihi ilal Husain. Dalam riwayat ini kata Ummu Salamah, Jibril menunjuk kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Apa yang terjadi? Ketika Rasul sedang duduk bersama istrinya itu dan cucu-cucunya bermain, ketika mendapat kabar ini, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menangis, wa dhammahu ila sadrih, dan memanggil Al-Husain dan mendekap erat-erat di dadanya. Kemudian dalam riwayat ini juga diceritakan tentang turbah Karbala. Jadi apapun yang dimuliakan oleh pengikut Ahlul Bait itu adalah hal yang juga dimuliakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Turbah Karbala ini ada sejarahnya, ada dasarnya. Kenapa pengikut Ahlul Bait kemudian ketika sujud meletakkan dahinya di atas turbah Karbala, di atas tanah Karbala? Ada sejarahnya, ada akarnya. Dalam riwayat ini yang ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani, itu Jibril memberikan tanah Karbala yang nanti di tanah ini cucunya akan terbunuh.
Tanah ini kemudian diserahkan kepada istrinya Ummu Salamah. Wadi'atun indaki hadhihi turbah. Aku akan titipkan tanah ini kepadamu wahai istriku. Dan sebelum diberikan istrinya, Ar-Rasul kemudian mencium tanah ini. Fashammaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tanah ini dicium. Setelah dicium apa? Kata Ar-Rasul, ternyata tanah ini punya aroma. Tanah ini memberikan aroma, ada baunya tanah ini. Apa kata Ar-Rasul? Rihu karbin wabala. Tanah ini memberikan aroma duka dan bencana. Dan dalam majelis itu Ar-Rasul sudah meneteskan air mata untuk Al-Husain. Majelis duka pertama di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, yang mengawali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sendiri untuk cucunya Al-Husain. Untuk apa? Untuk peristiwa yang nanti akan menimpa Al-Husain. Artinya kalau Ar-Rasul sudah membuat majelis duka, meneteskan air mata atas apa yang akan menimpa cucunya, maka umat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi jauh lebih beralasan untuk membuat majelis-majelis duka mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam meneteskan air mata untuk cucu tercinta Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi majelis duka ini punya dasar, punya akar, dan literaturnya bukan hanya monopoli literatur orang-orang Syiah, enggak. Saudara-saudara kita Ahlus Sunnah juga mempunyai hal yang sama tentang duka Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi untuk Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang tadi saya sudah diberi batasan oleh pembawa acara, mudah-mudahan saya tidak melampaui batasan yang telah diberikan itu. Poin ketiga yang hendak saya sampaikan adalah umat Islam ini seperti kehilangan, seperti ada yang dia lupakan, seperti ada yang diabaikan. Dan yang diabaikan ini adalah sesuatu yang sebenarnya mereka tahu bahwa sangat berharga. Dan sebenarnya layak untuk kita heran, layak untuk kita takjub. Kenapa umat Islam ini abai terhadap sesuatu yang sangat berharga, dan sebenarnya mereka tahu bahwa itu adalah berharga. Apa itu yang berharga? Yang berharga adalah Ahlul Bait alaihimussalam. Bahwa Ahlul Bait berharga ini disepakati oleh seluruh muslimin. Tidak ada yang berbeda pendapat. Tidak ada. Karena kalau orang mau tidak menerima keagungan dan kemuliaan Ahlul Bait, maka dia harus berani menghapus ayat yang namanya ayat tadhir. Innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Ini sebenarnya sesuatu yang jelas. Umat ini diberi manusia suci oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman jelasnya bahwa di sekitar Ar-Rasul, Ahlul Bait beliau, ada orang-orang suci. Dan penyuciannya itu disampaikan dalam sebuah ayat yang kalau mereka yang ngerti sastra Arab, itu penyucian yang luar biasa. Ada adatul hasr namanya innama, pakai fi'il mudhari yuridu, artinya ini irada mustamirrah. Kemudian ada takkidnya liyudhiba ankumur rizza ahlal bait wa yutahhirakum, ditakkid lagi tadhira. Ini sebenarnya umat Islam tidak boleh melepas Ahlul Bait. Harusnya seluruh muslimin ini melakukan bahsul masail secara masif, intensif. Kita diberi orang-orang suci. Siapa orang-orang suci ini? Kenapa kemudian orang-orang abai seakan ini ayat biasa saja? Padahal Allah memberikan manusia suci. Mana itu muslimin yang katanya ahli kajian, ahli bahsul masail dan lain sebagainya? Kenapa tidak dikaji ini? Kaji dong. Kalian diberi manusia suci, kenapa diabaikan? Dan bukan hanya itu. Izinkan saya lewat
majelis duka Al-Husain. Saya ingin mengambil berkah dari nama Al-Husain yang tidak pernah gentar dan takut untuk mengucapkan kebenaran. Saya mohon lewat berkah Al-Husain, kebenaran ini didengar oleh telinga-telinga yang insya Allah mereka juga akan menjadi pengikut-pengikut Al-Husain. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Selain ayat tadhir, izinkan saya memberikan sedikit analisa. Ini saya tujukan kepada yang muda-muda dan kepada yang di luar gedung ini yang mungkin mendengar ini. Mudah-mudahan lewat berkah majelis ini, kalau lewat lisan saya mungkin getarannya tidak punya berkah, tapi saya akan ambil lewat berkah majelis Al-Husain di mana kita berkali-kali mengucapkan labbaika ya Husain. Saya melihat ada banyak derayan air mata untuk Al-Husain. Lewat majelis ini, izinkan saya menyampaikan yang mudah-mudahan menjadi jalan hidayah, jalan kembalinya umat menghargai sesuatu yang berharga yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu Ahlul Bait alaihimussalam. Dan sebenarnya muslimin secara sikap, secara pemikiran tidak ada yang menolak Ahlul Bait. Semua menerima Ahlul Bait. Hanya saja berlian masih belum dihargai sebagai berlian. Berlian masih dihargai sebagai besi atau bahkan sebagai batu, padahal berlian. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Oh, ini luar biasa. Ini ayat ini kalau dibaca tanpa tadabbur seperti ayat yang sering kita dengar, tidak ada nilainya. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Saya mau tanya sekarang, kalau kita mau melihat keagungan Ar-Rasul pada apanya? Ar-Rasul itu seluruh keutamaannya adalah pada risalah yang dia bawa. Jadi kalau kita hendak melihat keagungan dan keutamaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, Ar-Rasul itu adalah risalahnya. Keagungan Ar-Rasul, keutamaan Ar-Rasul adalah risalah yang paling sempurna yang dia bawa. Yang menarik, untuk urusan yang paling agung dari Ar-Rasul, yaitu risalah yang dia bawa ini, kemudian Allah membicarakan masalah upah, masalah ongkos. Ini menarik ini, ongkos loh ya. Padahal Ar-Rasul itu orang yang mukhlis, orang yang tulus, tidak butuh upah, tidak butuh imbalan. Rasul tidak pernah minta itu, Allah yang memerintah. Kul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ongkos. Saya mau tanya sekarang, kalau kita ini bangun rumah, kalau kita bangun rumah, rumah sudah jadi, kemudian kita sebagai pemilik rumah, kita tidak memberikan upah kepada tukang-tukang bangunan kita. Rumah sudah jadi, tapi kemudian kita tahan upah bagi para pekerja yang membangun rumah ini tidak kita berikan. Saya mau tanya secara hukum syar'i, sholat di rumah itu sah apa tidak sah? Ini baru rumah loh ya. Rumah kalau kita bangun, kemudian haknya orang yang bangun tidak kita berikan, kita tahan. Sholat di rumah itu tidak sah. Wudhu di rumah itu tidak sah. Rumah itu tidak ada berkahnya. Setiap pijakan langkah kita di rumah itu dihitung sebagai haram. Upah ini masalah penting. Itu rumah loh ya. Rumahnya menjadi tidak berkah. Sekarang kembali kepada ayat tadi. Kalau ada orang yang tidak memberikan upah kepada Ar-Rasul, dan upahnya itu Allah yang menentukan. Al-mawaddah fil qurba. Kecintaan kepada Ahlul Bait. Dan al-mawaddah lagi-lagi ini, cinta ini di atas ketaatan. Kalau orang cinta pasti taat. Tapi orang taat dan patuh belum tentu cinta. Boleh jadi karena takut. Kenapa Allah katakan al-mawaddah? Karena al-mawaddah fauqat ta'ah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta itu pasti dia akan mentaati orang yang dia cintai.
Karenanya Allah luar biasa, Allah tidak katakan ketaatan, Allah katakan cinta di atas ketaatan. Kalau cinta itu berarti kita taat dengan tulus, taat dengan jujur, taat dengan penuh spirit, taat dengan penuh kegembiraan. Itu namanya cinta. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Jadi kalau ada orang yang tidak memberikan upah ini, jangan kaget kalau sholat mereka tidak diterima. Sama dengan orang ketika sholatnya tidak sah, kalau dia rumah yang dia bangun dia belum bayar upah para karyawannya, para tukangnya. Kalau kita tidak bayar Rasulullah dengan mencintai keluarganya, ini keputusan Allah, statement Allah, hukum Allah ini. Kalau ada seorang mukmin atau yang mengaku beriman dan tidak memberikan upah cinta kepada, apalagi kalau sampai memerangi, apalagi kalau saya melawan ahlul bait, apalagi kalau sampai berbeda pendapat dengan ahlul bait yang suci, disuruh cinta kok. Melawan, berbeda pendapat atau bahkan sebagian melampaui batas, memerangi dan memusuhi ahlul bait. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi jangan kaget kalau kemudian ada riwayat-riwayat orang yang tidak memberikan cinta kepada ahlul bait maka sholatnya tidak diterima, maka puasanya tidak diterima. Loh memang iya, karena Allah mewajibkan upah, al-mawaddah al-wajibah. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Saya akan bicara dari sudut lain tentang ayat ini. Saya mau tanya, kalau ada orang kerja, kita punya karyawannya, dia kerja 7 jam atau dia kerja 10 jam, kemudian dia kerja 10 jam, kita cuma kasih gajinya 7 jam. Ini adil apa tidak adil? Orang kerja 10 jam, kita gaji 8 jam, adil apa tidak adil? Orang kerja 10 jam, kita gaji 9 jam, adil apa tidak adil? Kapan baru adil? Orang kerja 10 jam, gajinya upahnya harus 10 jam. Baru adil itu. Allah subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin a'dalul adilin. Ketika Allah hendak memutuskan untuk memberi upah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi atas perjuangannya yang penuh ketulusan dan penuh pengorbanan dalam menyampaikan risalah yang paling sempurna, maka upahnya harus seimbang dengan perjuangan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Upah yang diberikan harus nilainya sama dengan risalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan karena itu ahlul bait adalah upah yang seimbang. Karena kalau kurang sedikit berarti Allah tidak adil. Karena kalau ahlul bait kurang sedikit dari Rasulullah berarti Allah tidak adil. Upah harus seimbang. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Dan karena itu Ar-Rasul berpesan, inni tarikun fikum tsaqalain kitaballah wa itrati ahla baiti. Risalah yang aku sampaikan ini yang mengimbangi aku adalah keluarga suciku. Tidak ada yang lain. Dan karena itu Allah menjadikan ahlul bait sebagai upah. Nah, dari pemahaman yang singkat tentang kedudukan ahlul bait ini, kita sebenarnya heran. Kita sebenarnya heran bagaimana hanya dalam waktu yang cepat pasca wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, alih-alih mereka ini mengagungkan, memuliakan, menomorsatukan ahlul bait, kemudian kita baca dalam sejarah ahlul bait dimarginalkan, ahlul bait diperangi, ahlul bait dikucilkan, ahlul bait dimusuhi. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, tidak ada yang menyangkal bahwa dia bukan bagian daripada ahlul bait. Dia adalah bagian yang paling inti dari ahlul bait. Seluruh riwayat muslimin mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib adalah bagian daripada ahlul bait. Yang kita heran, kenapa muslimin kemudian memeranginya? Kenapa perang demi perang
ditujukan kepada beliau. Ada apa ini? Padahal Allah berkata illal mawaddata fil qurba. Jadi saya akan buat statement. Saya beri judul pengingkaran yang nyata. Berseberangan, tidak mengikuti, tidak patuh, melawan, berselisih, dan apalagi memerangi manusia-manusia yang Allah sucikan adalah pengingkaran atau kejahilan yang nyata. Dan ini cukup orang bernalar sederhana, berpikir sederhana untuk sampai pada pemahaman ini. Karena waktu singkat, saya akan izinkan menyampaikan 2 poin lagi. Poin yang berikutnya adalah mengapa mereka takut kepada orang-orang yang mengenang dan menangisi Al-Husain. Mengapa mereka takut? Ketakutan mereka beralasan. Ketakutan mereka sungguh beralasan. Mengapa? Karena memang madrasah Karbala yang melahirkan pahlawan-pahlawan sejati yang siap mengorbankan apa saja dalam melawan kezaliman dan kebatilan. Hanya mereka yang lulus dari madrasah Karbala. Buktinya, kalau kita berbicara dewasa ini, kekuatan arogan diwakili oleh the United States of America. Diwakili oleh negara yang diberi predikat oleh Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif sebagai setan besar. Dia adalah kekuatan arogan yang mungkin tidak ada 2 kepala yang berbeda pendapat bahwa negara ini adalah negara agresor, negara ini adalah negara arogan yang sewenang-wenang memaksakan kehendaknya, melakukan eksploitasi, keinginannya, kemauannya mereka lakukan dengan ancaman, mereka lakukan dengan intimidasi. Tidak ada yang sanksi itu tentang Amerika. Wajah agresor lain di dunia ini adalah negara yang paling dilindungi oleh Amerika, yaitu Israel, negara haram Israel. Yang mudah-mudahan sebentar lagi kita sudah tidak melihat lagi ada negara di peta dunia yang bernama Israel, insya Allah. Yang lain adalah negara-negara yang mengamini kezaliman 2 agresor dunia ini. Siapapun yang bersenyum-senyum, yang ikut-ikut, yang mendukung setiap keputusan 2 agresor ini, mereka terlibat dalam kezaliman yang sama. Tanpa perlu saya menyebut satu persatu nama negara itu. Kemudian yang terakhir ini, 2 agresor dunia ini menciptakan sebuah kekuatan atas nama agama Islam lagi, yang sebenarnya kalau seandainya tidak terbendung ini, tatanan dunia bisa rusak. Mereka menciptakan pasukan atas nama agama yang kita kenal dengan ISIS. Luar biasa, berbahaya, menghancurkan seluruh tatanan di Timur Tengah. Kita melihat mereka membantai, menyembelih, memakan jantung, menenggelamkan, melakukan genosida, dan menangisnya kita, mereka lakukan semua kebiadaban dan kekejaman itu dengan memakaikan kalimat yang suci, Allahu Akbar. Tapi dunia juga telah menunjukkan sebuah realita, bahwa seluruh kekuatan zalim itu di seluruh dunia, ternyata yang mampu melawannya hanya mereka yang punya semboyan labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Saya beri contoh kecil.
Israel ini tahun 67 ketika menghadapi 3 negara Arab bareng-bareng, Israel masih 67. Ya sudah canggih lah senjatanya, tapi tidak secanggih sekarang. Negara Arab itu cuma butuh waktu 6 hari Israel untuk buat mereka mengangkat bendera putih. Tapi kapan Israel berhasil dipukul mundur? Kapan Israel berteriak? Kapan Israel takut? Kapan Israel ciut? Ketika yang menghadapinya adalah mereka yang punya semboyan labbaika ya Husain. Dan ini adalah fakta yang sekarang dunia sedang melihatnya. Dunia sekarang mulai melihat siapa Al-Husain, siapa orang-orang yang memakaikan nama Al-Husain, siapa ini lulusan madrasah Karbala, siapa mereka yang bisa mengalahkan kekuatan arogan yang paling kuat di dunia, siapa mereka. Sekarang mereka mulai melihat, mereka mulai tahu bahwa ucapan Ar-Rasul la hararatun fi qulubil mu'minin la tabrudu abada. Mereka baru paham bahwa ternyata memang engkau adalah utusan Allah ya Muhammad, benar ucapanmu. Engkau tidak pernah dusta ya Rasulullah, benar ucapanmu. Ternyata mereka yang menangis Sultan Husain mampu membuat gentar seluruh kaum arogan di dunia. Dan silakan Anda sekarang baca front kezaliman, semua yang mengalahkan adalah mereka yang semboyannya adalah labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Terakhir, boleh ya? Satu lagi boleh ya? Boleh? Berapa menit? Kayaknya enggak boleh. Tapi ini tanggung ini kalau ini enggak ini. 4 menit ya? Boleh ya? Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Kita ini di mana sekarang? Di negara yang bernama Republik Indonesia. Dan ternyata kalau kita baca sejarah, kita kaji sejarah, ternyata Indonesia juga terpaut erat dengan Karbala. Kita semua kenal pendiri bangsa ini, sang proklamator, orang yang bisa dikatakan paling berjasa untuk merdekanya Indonesia, Insinyur Soekarno. Siapa yang tidak kenal Soekarno? Siapa yang tidak meyakini bahwa Soekarno adalah pilar utama dalam berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila? Ternyata negara ini proklamatornya adalah orang yang mendapat inspirasi dari Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini lagi-lagi kebenaran ucapan Rasulullah, la hararatun fi qulubil mu'minin la tabrudu abada. Apa kata Soekarno? Soekarno berkata, Husain adalah panji berkibar yang diusung oleh setiap orang yang menentang kesombongan di zamannya, di mana kekuasaan itu tenggelam dalam kelezatan dunia serta meninggalkan rakyatnya dalam penindasan dan kekejaman. Indonesia terpaut erat dengan Karbala, terpaut erat dengan pahlawan-pahlawan Karbala, terpaut erat dengan Al-Husain. Jadi siapapun di negeri ini yang menentang Karbala berarti dia menentang Indonesia, karena Indonesia telah terjalin erat dengan nama Al-Husain, karena sang proklamator mengambil inspirasi dari Abu Abdullah Al-Husain. Qulu labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. 2 menit lagi. Karena ini sayang, ini mumpung ini di tempat yang luar biasa dan yang penuh berkah ini, bahwa Indonesia memang punya keterpautan dan punya keterikatan yang erat, punya keterikatan yang erat dengan Karbala. Kali ini lebih tegas lagi disampaikan oleh salah seorang pahlawan negara tercinta kita, pahlawan kemerdekaan, pejuang kemerdekaan.
yang bernama Pangeran Diponegoro. Kita lihat negara ini merdeka. Di antara merdekanya negara ini adalah karena para pejuang kemerdekaannya itu mendapat spirit dari Karbala. Dan ini tidak boleh dihapus, harus terus diangkat ini. Dan kita juga sampaikan bahwa kita putra-putra Karbala, kita juga akan menjadi orang yang paling setia untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila. Qulu jami'an labbaika ya Husain. Apa kata Diponegoro? Diponegoro pernah berkata seperti ini. Den siro poro satrio nagari Mataram, nagarining Jowo Dodotiro, sumimpin watak wantune Saidina Ngali, sumimpin kawicak sananane Saidina Kasan, sumimpin kekendelane Saidina Kusen, den saksenono hing wanci suro. Beliau sebut hing wanci suro. Londo bakal den siro sirnaake sokoh tanah Jowo. Krana sinurung pangribawaning poro satrianing mukamat yoiku Ngali Kasan Kusen. Siro podo lumak sanana yudo kaireng takbir lan solawat. Yen siro gugur ing bantolo cinondro gugureng sakabate Sayyidina Kusen in Nainawa. Izinkan saya baca terjemahannya dan saya akan tutup. Wahai kalian, ini ucapan Diponegoro menyemangati pasukannya untuk melawan penjajah Belanda ketika itu. Wahai kalian para ksatria negeri Mataram, negeri Jawa di hati kalian, dipimpin oleh watak keberanian Sayyidina Ali, dipimpin oleh kebijaksanaan Sayyidina Hasan, dipimpin oleh keberanian Sayyidina Husain. Saksikanlah pada saat bulan Muharram Suro, Belanda akan kalian sirnakan dari tanah Jawa karena didorong oleh kewibawaan para kesatria Muhammad, yaitu Ali, Hasan, Husain. Laksanakanlah perang dengan iringan takbir dan sholawat. Jika kalian gugur dalam berperang, maka kalian akan gugur seperti gugurnya sahabat Sayyidina Husain di Nainawa. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat-saat terakhir dari seluruh rangkaian acara kita, semoga hati kita semakin khusyuk, tersambung sampai ke Karbala. Dan karena itu mari siapkan hati kita, mari siapkan jiwa kita untuk mendengarkan catatan Maktal Aba Abdillahil Husain dengan diawali satu maktam. Dan karena itu